Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada has grown rapidly over the years and positioned itself to become a leading institution in Indonesia and in the region. It was established on March 5, 1946 as the oldest faculty of medicine in Indonesia. It aims to become an innovative and excellent faculty of medicine, public health, and nursing with international standards and to always serve the nation and humanity with national cultural values based on Pancasila. The mission of the faculty is to improve public health status through education, research, and excellent services based on local wisdom, ethics, professionalism, and evidence-based science integrated in the academic health system. Various study programs in Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada has successfully achieved accreditation, such as TROP-ED, Asian University Network Quality Assurance, and Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges, and Universities at the international level, and the Indonesian Board of National Accreditation for Higher Education and Indonesian Accreditation Agency for Higher Education and Health at the national level. Supported by 527 lecturers, including 45 professors, 501 supporting staff, 32 departments, 10 research centers or working groups, Dr. Sarjito Teaching Hospital, Central Public Hospital, Dr. Suraji Tirtonegoro, and Universitas Gadjah Mada Academic Hospital, which is currently accredited by Joint Commission International for Academic Medical Center. The faculty offers undergraduate programs, graduate programs, medical specialist programs, and combined degree programs. Every year, over 500 undergraduate students and 600 graduate students, consisting of 150 residency students, nearly 400 master students, and 50 doctoral students are enrolled. The faculty continually develops and improves a flagship program called Continuing Professional Development through guest lectures, seminars, symposia, and workshops. Moreover, the faculty is equipped with IT facilities and information systems that are integrated with the university system, video conference facilities and webinar, a computer-based test room with 165 personal computers in a convenient academic atmosphere, and a green campus. Supported with comfortable workspaces, museums, sports facilities, and disabled-friendly buildings. Active partnerships and strong collaborations have become inseparable parts of our faculty, without which progress in education, research, and community service would not have been achieved. Our international partnerships create ample opportunities for student and staff exchange, research collaborations, community services, as well as development of international, double degree, and sandwich programs at the undergraduate and graduate level. We gladly welcome you to explore and experience our program and to enjoy our campus life, which depicts a blend of cultural power, professional life, and technological advance.
Selamat datang di program studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan. Program studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Program ini memberikan kesempatan kepada lulusan program magister dan dokter spesialis untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang akademik tertinggi, yaitu strata 3. Program ini mencakup 6 bidang ilmu, yaitu biomedik, kedokteran klinik, kesehatan masyarakat, gizi, keperawatan, dan pendidikan kedokteran. Mahasiswa akan menjalani program ini dengan dibimbing oleh promotor yang berkualitas, sarana prasarana mencukupi, kurikulum yang terstruktur, atmosfer akademik yang kondusif, dan monitoring evaluasi yang kontinu. Selain perkuliahan, untuk memperkuat kompetensi mahasiswa, dilakukan pelatihan-pelatihan seperti Good Clinical Practice, Good Clinical and Laboratory Practice, Systematic Review, Good Health Research Practice, pelatihan etika penelitian, dan penulisan manuskrip internasional. Selain itu, tersedia pula layanan konsultasi di klinik statistik dan klinik bahasa. Mahasiswa S3 merupakan mitra institusi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan untuk terus meningkatkan reputasi internasional. Dengan semangat meningkatkan kualitas pembelajaran di S3, dikembangkan berbagai kerjasama internasional dalam bentuk joint supervision, double degree, dengan beberapa institusi terkemuka. Penguatan program doktor juga dilakukan dengan menjadi member dalam Orpheus, yaitu Organization of PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System. Harapannya, program studi doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM dapat melahirkan dokter-dokter yang berkualitas, berintegritas akademik tinggi, dan berkontribusi dalam memecahkan berbagai masalah kesehatan di Indonesia. Ujian terbuka program doktor Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada atas nama Saudara Dr. Paryono, SPS Konsultan, dengan judul disertasi Role Model Care Pathway Pasien Stroke Iskemik Pasca Akut pada pelayanan Home Care RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta akan segera dimulai. Tim penguji dimohon mempersiapkan diri. Sebelum acara dimulai akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Gadjah Mada.
Ketua Tim Penguji Profesor Dr. Ova Emilia, M.Med. SPOG Konsultan PhD, Dekan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, membuka rapat untuk melangsungkan ujian terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini rapat untuk melangsungkan ujian terbuka bagi Promovendus Saudara Dr. Paryono, spesialis saraf konsultan. Dengan ini dinyatakan dibuka. Terlebih dahulu saya memperkenalkan tim penguji ujian terbuka promosi doktor bagi Promovendus Saudara Dr. Paryono, spesialis saraf konsultan. Tim penguji terdiri atas 1. Dr. Ismail Setio Pranoto, spesialis saraf konsultan dari FKKMK UGM selaku promotor sebagai anggota. 2. Profesor Dr. Laksono Trisnantoro, MSc PhD dari FKKMK UGM selaku co-promotor sebagai anggota. 3. Dr. Probo Suseno, SPPD, konsultan geriatri dari FKKMK UGM selaku tim penilai sebagai anggota. 4. Dr. Darwito, spesialis bedah konsultan onkologi dari FKKMK UGM selaku tim penilai sebagai anggota. 5. Dr. Sri Mulatsih, MPH, spesialis anak konsultan dari FKKMK UGM selaku tim penilai sebagai anggota. 6. Dr. Fitri Haryanti, SKP, MKes dari FKKMK UGM selaku penguji internal sebagai anggota. 7. Dr. Dodi Tugasworo, spesialis saraf konsultan dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro selaku penguji eksternal sebagai anggota. Saya sendiri, Profesor Dr. Ova Emilia, M.Med. SPOGK, PhD, Dekan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM sebagai ketua. Terlebih dahulu saya bertanya kepada Saudara Promovendus, apakah Saudara sehat dan siap untuk diuji pada ujian terbuka ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Insyaallah kami siap untuk diuji, Prof. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Paryono. Selanjutnya saya persilahkan kepada promotor Dr. Ismail Setio Pranoto, spesialis saraf konsultan, untuk memperkenalkan calon doktor. Unmute dulu Pak Ismail. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Tim Penguji, Profesor Ova Emilia. Izinkanlah sebelum ujian terbuka dimulai, saya sebagai promotor akan memperkenalkan Promovendus. Nama Dr. Paryono, spesialis saraf konsultan. Asal instansinya adalah dari Departemen Neurologi, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, KSM Saraf, RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, lahir di Boyolali 3 September 1963. Beliau Promovendus masuk pada program pendidikan doktor tahun 2016 dengan tim pembimbing adalah saya sendiri, Dr. Ismail Setio Pranoto, spesialis saraf konsultan, dan co-promotor Profesor Dr. Laksono Trisnantoro, MSc PhD. Judul disertasi yang akan dipertahankan adalah Role Model Care Pathway Patient Stroke Pasca Akut di Layanan Home Care RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Adapun keunggulan penelitian yang akan diajukan pada siang hari ini adalah pertama, penanganan stroke berlanjut hingga rawat rumah atau home care. Yang kedua, selama home care ada jaminan bahwa penerapan care pathway oleh DPJP tetap terlibat di dalam penanganannya. Dan yang ketiga,
Tindakan di dalam care pathway dapat dirinci dengan melakukan cost analysis untuk menghitung setiap tindakan sehingga bisa dipakai oleh BPJS sebagai acuan pembayaran perawatan home care yang selama ini belum pernah dilakukan. Saya kira itu perkenalan pada Prof. Vendus. Saya kembalikan kepada Ketua Tim Penguji. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Dr. Ismail. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagai penghormatan kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Dr. Dodi Tugasworo, spesialis saraf konsultan, selaku penguji eksternal, untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih Prof. Ova, Ketua Penguji. Pak Prof. Vendus, Dr. Paryono, saya ucapkan selamat ya sudah sampai tahapan ini. Dan judul yang Anda ini adalah role model care pathway patient stroke ischemic pasca akut pada pelayanan home care Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta. Ada satu pertanyaan dari saya, apa sih upaya yang telah Prof. Vendus lakukan supaya care pathway ini bisa berjalan sesuai dengan harapan? Silakan, Prof. Vendus. Yang kami menggunakan Dr. Dodi Tugasworo, spesialis saraf konsultan. Terima kasih atas pertanyaan dan bimbingannya selama ini. Kami akan mencoba menjawab upaya apa saja yang telah kami lakukan atau akan kami lakukan dalam rangka untuk memastikan bahwa RPT yang kami susun itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Karena dalam pelayanan home care itu adalah suatu multidisiplin, maka tentunya yang pertama yang harus kita lakukan adalah melibatkan semua unsur yang terkait dari perencanaan sampai pelaksanaan bahkan sampai evaluasi. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan clinical pathway yang pada tahap pengembangannya tidak melibatkan seluruh staf akan menghadapi banyak tantangan. Semakin banyak seorang staf didengarkan pendapatnya, akan semakin baik pula ketaatan terhadap pemberlakuan suatu clinical pathway. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sosialisasi dan training secara rutin terhadap setiap unsur yang terkait. Sosialisasi ini harus dilakukan secara aktif, berkesinambungan, dan multiple hal yang tersebut diperlukan untuk memberikan suatu informasi kepada semua pihak yang terlibat tentang hal-hal terkini dalam pelayanan stroke. Pendidikan berkelanjutan bagi para staf, terutama perawat, harus dilakukan. Karena perawat ini adalah satu unsur profesional yang berperan dalam pelaksanaan care pathway. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga, keterbatasan waktu, kurangnya pelatihan, dan kurangnya dukungan dari pimpinan rumah sakit merupakan hambatan yang paling umum dijumpai dari sisi organisasi. Kemudian yang keempat adalah monitoring dan evaluasi setiap tahap pelaksanaan program. Ini penting, ya, harus kita lakukan, karena pada setiap tahap uji coba dievaluasi apakah clinical pathway yang dikembangkan mudah digunakan atau user friendly, bahasa mudah dimengerti, dan sudah mencakup semua kebutuhan yang ada di lapangan. Kemudian evaluasi ini secara berkala diperlukan untuk melihat hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan clinical pathway. Evaluasi diperlukan untuk menilai apakah sebuah clinical pathway benar-benar bermanfaat untuk memperbaiki luaran klinik atau tidak. Kemudian yang kelima, membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan unsur-unsur terkait. Nah, dengan komunikasi yang baik akan menghilangkan kesalahpahaman, kemudian membangun hubungan yang harmonis di antara disiplin-disiplin yang terlibat dalam clinical pathway. Kemudian yang terakhir, tentunya
tidak boleh melupakan dukungan dari organisasi yang akan kita implementasikan care pathway tersebut. Karena untuk mendorong seluruh staf menjalankan clinical pathway yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaru dan terbaik, perlu suatu political will dari pimpinan organisasi tersebut. Demikianlah jawaban yang bisa kami sampaikan terhadap upaya-upaya bagaimana supaya clinical pathway yang sudah kita susun itu berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Vandus. Satu lagi ya, itu kan hasilnya bagus ya. Ya. Terus hasil mana yang menunjukkan? Bisa nggak Prof. Vandus menunjukkan mana sih layanan hasil dari layanan home care yang efisien dan efektif? Terima kasih Dr. Dodi Tugasworo, spesialis konsultan, atas pertanyaannya tentang hasil dari uji coba clinical pathway yang kami susun. Untuk melihat suatu hasil efisien dan efektif, ada dua unsur yang kita perhatikan. Yang pertama adalah outcome finish, kemudian yang kedua adalah pembiayaan yang harus kita keluarkan untuk kegiatan tersebut. Dari hasil uji coba yang kami lakukan, bisa kita lihat dari 6 outcome finish yang kita ukur dalam uji coba. Yang pertama tentang kejadian readmission. Readmission untuk selama uji coba selama 3 bulan tidak terjadi atau 0%, padahal referensi lain menyatakan bahwa readmission itu terjadi antara 25% dalam 3 bulan pertama. Kemudian yang kedua, kejadian stroke ulang, artinya kekambuhan dari stroke itu sendiri, itu selama 3 bulan kita tidak dapatkan. Padahal referensi menyatakan bahwa stroke ulang itu bisa terjadi 5,4%. Kemudian yang ketiga adalah angka mortalitas selama uji coba. Juga tidak kita dapatkan, padahal di beberapa referensi menyatakan bahwa angka mortalitas stroke itu mencapai 4,3%. Kemudian yang berikutnya adalah kejadian komunikasi. Memang di sini pada saat kita melakukan suatu uji coba, kita dapatkan komunikasi terjadinya suatu dikubitus, dari 5 kasus ada 1, sehingga ada 20%. Ada beberapa referensi sebagai rujukan, memang untuk kejadian komunikasi ini beberapa jurnal melaporkan ada 19,4%. Dan yang kelima tentang perbaikan fungsi fungsional untuk stroke atau kepatuhan dari stroke itu sendiri. Untuk skor NHS dari 5 kasus yang kita ikutan dalam uji coba, yang mengalami perbaikan sebanyak 3, kemudian yang tidak mengalami perbaikan sebanyak 2 pasien. Kemudian juga pada skor Bader Index sama, yaitu 5 kasus, 3 perbaikan dan 2 tidak. Dan ini sebenarnya bukan karena clinical pathway-nya, tetapi memang dari 5 kasus ini, pas 2 pasien ini onsetnya pada saat ikut uji coba itu sudah lebih dari 1 tahun pada saat kita ikutkan uji coba. Secara teori neurorestorasi atau pemulihan pada pasien stroke itu terjadi pada onset 0 sampai dengan 6 bulan, dan setelah itu dia akan mendatar. Nah, tentunya ini yang kenapa dari 5 kasus 2 mengalami atau tidak mengalami suatu perbaikan outcome klinis. Ya. Kemudian yang kedua, maaf saya teruskan, tadi adalah untuk outcome klinisnya. Kemudian kalau dilihat dari biaya yang dikeluarkan selama uji coba, di mana di penelitian ini besar biaya yang dikeluarkan oleh peserta dalam uji coba ini sebesar 1,5 juta per bulan. Dan ini hampir sama dengan yang dilaporkan oleh Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Akuntansi Kesehatan tahun 2016, di mana biaya home care saat itu selama 1 bulan sebesar 1,5 juta. Dan ini ternyata di laporan tersebut juga disampaikan bahwa ternyata dibandingkan dengan biaya rawat jalan lebih efisien atau lebih biayanya lebih murah dibandingkan pada saat kita lakukan pelayanan di home care. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan selama uji coba ini, biaya yang kita keluarkan tidak lebih dari apa yang pernah dilaporkan oleh
KPPM atau UGM tahun 2016. Terima kasih. Ya, saya rasa terima kasih pada Prof. Fendus. Prof. Ova, saya kembalikan pada Ketua. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Dodi. Selanjutnya saya persilahkan kepada penguji internal, Dr. Fitri Haryanti, SKP MKes, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ketua Dewan Penguji. Yang pertama saya ucapkan selamat dulu kepada Prof. Fendus, insya Allah sebentar lagi akan mencapai gelar akademik tertinggi. Tadi dalam pertanyaan yang diajukan oleh penguji pertama, Prof. Fendus menyebutkan ya ada keterlibatan perawat di dalam melaksanakan care pathway ini. Nah, saya juga melihat merujuk kepada tulisan dalam naskah disertasi Prof. Fendus itu disebutkan ada beberapa peran perawat dalam penanganan stroke iskemik pasca akut yang diikuti menurut Chan et al. Tahun 2013. Saya ingin tahu untuk yang dalam penelitian Prof. Fendus ini, bagaimana keterlibatan perawat mulai dari tahap penyusunan hingga tahap pelaksanaan uji coba care pathway-nya. Silakan Prof. Fendus. Yang kami muliakan Ibu Dr. Fitri Haryanti, SKP MKes, terima kasih atas pertanyaannya dan kami akan mencoba menjawab tentang peranan perawat di dalam model yang kami susun. Peranan perawat ini sangat penting karena memang berdasarkan beberapa literatur menyatakan bahwa pelaksanaan care pathway itu peran perawat dan dokter itu sangat mendominasi dalam pelaksanaannya. Sehingga tentunya keberadaan perawat ini betul-betul harus kita libatkan di setiap penahapan di dalam memberikan informasi pelayanan home care selama sebagai bahan untuk penyusunan care pathway itu sendiri. Itu pada saat tahap persiapan. Kemudian pada tahap penyusunan dan pengembangan care pathway, perawat memberikan suatu masukan tentang kegiatan keperawatan dengan standar keperawatan tertinggi dalam unsur nanti yang kita lakukan pada clinical pathway. Kemudian pada tahap pelaksanaan, perawat sangat berperan di dalam kegiatan keperawatan dari penegakan diagnosis keperawatan, kemudian penata laksana keperawatan, edukasi caregiver dan pasien, serta menjalin komunikasi antar disiplin dan dengan pasien, keluarga. Sebagai suatu juga kehadiran perawat ini juga sangat penting atau kita manfaatkan untuk menjadi sekretaris yang mencatat setiap kegiatan yang kita lakukan pada pelaksanaan care pathway. Ini adalah dalam tahap pelaksanaan. Kemudian tahap terakhir adalah tahap evaluasi. Diharapkan perawat memberikan suatu masukan permasalahan selama uji coba, termasuk permasalahan dalam membuat laporan pada saat kunjungan pasien di rumah. Itu adalah beberapa peran perawat di setiap tahapan dalam pelaksanaan care pathway. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas saya rasa. Baik, yang berikutnya masih merujuk pada tulisan disertasi Prof. Fendus. Di situ disebutkan tentang care pathway merupakan suatu tindakan yang kompleks untuk pengambilan keputusan bersama, ya. Nah, saya ingin tahu karena beberapa pengalaman itu disebutkan bahwa peran perawat dalam pengambilan keputusan itu masih sangat lemah. Bagaimana di dalam penelitian ini kemampuan perawat dalam pengambilan keputusan? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang kedua ini. Kami berusaha untuk mencoba menjawab bahwa pengambilan keputusan ini perawat juga kita libatkan di dalam kegiatan pelaksanaan care pathway. Tentunya
perawat seperti saya sampaikan tadi yang punya peran yang sangat dominan dalam pelaksanaan KRPTB, maka di setiap tahapan yang ada dalam pelaksanaan KRPTB, perawat punya peranan yang cukup dominan. Di tahap persiapan misalnya, perawat berperan untuk dalam menentukan topik klinik KRPTB, kemudian menentukan tujuan dan luaran yang akan dicapai, dan mencari standar pelayanan keperawatan. Nah, pada tahap penyusunan dan pengembangan KRPTB, perawat memberikan masukan tentang kompetensi perawat, kemudian kesiapan SDM tentunya yang terkait dengan keperawat, kemudian sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam keperawatan, kemudian membantu dalam pembuatan draft KRPTB, kemudian membantu dalam mensosialisasikan KRPTB ke unsur-unsur yang terlibat. Kemudian pada tahap pelaksanaan KRPTB, perawat adalah unsur SDM yang tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa cukup dominan dalam pelaksanaan KRPTB, maka dalam pelaksanaan KRPTB sehingga dapat ditunjuk sebagai sekretaris untuk pelaksanaan pencatatan dan juga monitoring kegiatan pelaksanaan KRPTB itu sendiri. Sedangkan pada tahap evaluasi, perawat memberikan suatu masukan kepada tim tentang pelaksanaan KRPTB berdasarkan temuan yang mereka dapatkan. Demikian, ya. Baik, terima kasih sekali atas jawabannya, Promovendus. Yang terakhir, dari pengalaman penelitian ini, apakah ada saran dari Promovendus untuk meningkatkan kapasitas perawat agar bisa lebih optimal lagi dalam berkontribusi dalam pelayanan Care Pathway ini? Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang ketiga ini. Saya ingin mencoba menjawab bahwa sesuai dengan hasil wawancara yang kami lakukan dan pelaksanaan uji coba Care Pathway, ada beberapa permasalahan yang bisa kita harus tingkatkan terus khususnya untuk keperawatan ini. Yang pertama adalah mengenai pengetahuan dengan keterampilan perawat itu sendiri, sehingga kita harus selalu update ilmu dan keterampilannya dengan mungkin dengan studi literatur, kemudian mengikut seminar-seminar, workshop tentang stroke itu sendiri. Karena memang menurut data yang kami dapatkan pada saat kita melakukan suatu kualitatif study, di mana sebagian besar perawat di dalam pelayanan home care itu masih atau kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang bersifat menambah keilmuan dan keterampilan itu masih perlu ditingkatkan kembali. Kemudian yang kedua, ikut aktif dalam setiap diskusi kasus yang ditangani. Ini tentunya akan menjadi sumber masukan terutama pada sisi keperawatan, sehingga tentunya akan menambah ataupun meningkatkan outcome yang ingin kita capai secara bersama-sama. Demikian. Baik, terima kasih sekali. Insya Allah tadi jawabannya yang terakhir didengar ya oleh audiens yang khususnya dari keperawatan dan itu bisa ditindaklanjuti. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Ketua Dewan Penguji. Matur nuwun. Selanjutnya, saya persilahkan kepada tim penilai. Yang pertama kepada Dr. Sri Mulatsih MPH, spesialis anak konsultan. Monggo dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih Ketua Dewan Penguji. Dr. Paryono, apakah suara saya bisa didengar? Dengar dengan baik, Dokter. Ya. Terima kasih. Pertama, saya ucapkan selamat untuk Dr. Paryono sudah sampai tahap ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar. Kedua, tentunya Rumah Sakit sangat berbangga Dr. Paryono. Mudah-mudahan nanti bisa mengimplementasikan hasil penelitian ini. Ada dua pertanyaan kepada Promovendus. Yang pertama, bahwa di dalam implementasi CV terintegrasi untuk pasien stroke yang pasca akut, ini tentunya nanti akan ada banyak risiko-risiko yang dijumpai pada saat implementasi, baik itu risiko secara klinis dalam tata kelola maupun risiko-risiko yang terkait dengan manajemen atau bagaimana proses tata kelolanya secara manajemen. Mohon dijelaskan, kira-kira
resiko-resiko yang sudah diidentifikasi itu apa saja, Dok? Kemudian bagaimana cara untuk mencegah atau mitigasi resiko supaya program ini nanti bisa terimplementasi dengan baik. Silakan, Romo Vendus. Yang kami muliakan Dr. Sri Mulatsi, spesialis besar konsultan MPC. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mencoba menjawabnya. Implikasi yang mungkin akan terjadi atau yang sudah terjadi saat kita melaksanakan clinical pathway ini, ada dua implikasi yang kita dapatkan. Yang pertama adalah implikasi yang baik sebetulnya. Nah, ini yang akan saya laporkan yang baik dulu. Bagi pasien tentunya akan mendapatkan pelayanan dengan standar tinggi, sehingga insya Allah akan terhindar dari kesalahan terkait dengan penanganan pasien. Kemudian yang kedua, pasien akan memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Kemudian yang ketiga, pasien akan mendapatkan penanganan yang efisien dan efektif. Kemudian yang keempat atau terakhir, pasien akan lebih banyak kesempatan mendapatkan edukasi tentang penyakitnya karena keterlibatan disiplin-disiplin yang ada di dalam care pathway. Kemudian bagi pelaksana, baik itu dokter, perawat, rehab medik, caregiver, itu juga punya implikasi yang baik. Yang pertama adalah mempunyai pedoman yang terbaik. Artinya dalam kita menjalankan profesi kita, kita sudah ada menjadi panduan dalam kegiatan pelayanan. Kedua, akan terjalin koordinasi dan kolaborasi interdisiplin dengan baik. Dan yang ketiga, bisa menjalankan profesinya dengan baik. Karena didasarkan pada temuan-temuan terbaik yang disusun dalam masukan, dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelaksana. Tentunya bagi pelaksana tidak hanya menikmati pekerjaan, tapi harapannya kalau sudah dan juga tingkat kepuasan pasien, sehingga akan lebih banyak lagi pasien baru kita kerjakan. Dan tentunya dengan peningkatan cakupan ini juga akan secara remunerasi akan membawa dampak positif bagi penghasilan dari pelaksana. Kemudian bagi rumah sakit atau manajemen, pertama performa dari rumah sakit itu sendiri. Dengan adanya clinical pathway, tentunya pada saat kita melakukan akreditasi, tentunya akan dituangkan dalam suatu prosedur yang jelas dengan evidence yang sehingga tidak ada overdiagnosis dan overtreatment. Kemudian yang berikutnya adalah bisa menjadi dasar rumah sakit mengajukan kerjasama dengan pihak ketiga pasien, karena kita sudah punya ukuran yang jelas, hasil yang jelas, dan itu semua bisa ditanggungjawabkan sehingga akan mudah diterima oleh pihak ketiga dalam pembiayaan utamanya seperti BPJS misalnya. Kemudian yang terakhir, meningkatkan pendapat rumah sakit. Ini saya kira juga tidak boleh kita lupakan bahwa rumah sakit bisa berjalan, tentunya harus ada pendapatan yang cukup untuk membiayai rumah sakit itu sendiri. Itu adalah implikasi positif terhadap manajemen maupun pelaksana serta masyarakat yang menggunakan layanan kita. Kemudian untuk implikasi negatif bagi pasien, tentunya biaya akan lebih besar dibandingkan karena harus melibatkan banyak sumber daya manusia, melibatkan mungkin juga sumber sarana dan prasarana yang harus dikeluarkan. Tetapi dia punya kesempatan untuk perbaikan secara baik. Tapi walaupun biaya yang dikeluarkan banyak, tapi hasilnya tentunya akan lebih banyak kalau tanpa suatu clinical pathway. Sehingga walaupun besar biayanya banyak, tapi efisien dalam hal dibandingkan dengan outcome yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, mungkin akan menambah prosedur, karena banyak yang terlibat dalam pelayanan, pasti memberikan prosedur-prosedur yang berlain-lainan. Nah, ini tentunya juga lebih kompleks, sehingga ini juga akan dialami oleh pasien yang memanfaatkan layanan tersebut. Kemudian bagi pelaksana, harus belajar terus untuk mengikuti perkembangan terbaru. Karena bagi kita pelaksana, yang selama ini mungkin pada saat pelaksanaan pelayanan itu tanpa suatu dasar yang jelas, dengan adanya care pathway ini tentunya dia dituntut untuk terus belajar
sehingga bisa memberikan masukan bagaimana memberikan suatu pedoman yang terbaik, yang terukur secara baik. Kemudian sedikit banyak tentunya akan menambah pengeluaran karena harus ikut pendidikan, workshop dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah ini yang sering juga adalah terjadinya suatu penolakan ya terhadap, karena ini adalah yang baru ya, di home care utamanya, sehingga pekerjaan menambah waktu dan seterusnya, sehingga terjadi suatu penolakan. Ini hal-hal yang mungkin terjadi pada pelaksana. Dan yang terakhir tentunya akan mengurangi kebiasaan dalam menjalankan tugasnya, merasa aturan ini mengekang dirinya. Nah, ini tentunya harus kita antisipasi. Kemudian untuk bagi rumah sakit, dampak atau implikasi negatifnya dengan penambahan SDM, sarana prasarana, ini sesuatu yang harus kita pikirkan kalau kita ingin betul-betul melaksanakan KRPTW itu sendiri. Karena bagaimanapun standar tertinggi ini pasti akan membutuhkan SDM yang berkualitas, sarana prasarana yang berkualitas. Saya kira itu implikasi-implikasi yang terjadi pada saat itu. Sedikit waktu slownya. Dewan Penguji masih bisa satu lagi? Monggo, asal ringkas. Ya. Oke, mohon dijawab singkat. Sekarang primer, bagaimana menyikapinya? Monggo dijawab singkat. Ya, terima kasih Dr. Sri Mulatsi atas pertanyaannya. Mengenai rujuk balik ini. Memang ini suatu problematika yang akan kita hadapi pada saat kita menjalankan KRPTW. Karena apa? Karena kita tahu bahwa PPK 3 adalah suatu penyakit dengan kompleksitas permasalahan yang cukup rumit dan kompleks, sehingga kalaupun kita harus merujuk balik, harus tentunya yang kita rujukan harus mempunyai sumber daya prasarana yang cukup untuk bisa menangani permasalahan yang dialami oleh pasien itu sendiri, sehingga kita tentunya juga harus memikirkan bagaimana supaya pasien itu tetap terjamin keselamatannya dalam KRPTW. Tentunya nanti akan disusun kepada PPK sebelumnya. Gitu, Dokter. Terima kasih, saya kira cukup dan puas dengan jawaban Promovendus. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik. Kami kembalikan ke Ketua Dewan Penguji, Prof. Ova. Terima kasih. Ibu dan Bapak, selanjutnya tim penilai Dr. Darwito, spesialis bedah konsultan onkologi, untuk mengajukan pertanyaannya. Dengan penguji. Pak Paryono, terdengar suara saya? Jelas, Dokter. Oke. Ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin gini, Pak Paryono, saya pengen tahu deh. Sekarang kan adanya suatu perkembangan zaman di mana telehome care itu sudah mulai berkembang, sehingga depan itu istilahnya akan memangkas prosedur tersebut dan juga memangkas biaya, yaitu adanya telehome care. Bagaimana pandangan Pak Paryono? Apakah telehome care itu misalnya suatu saat itu dengan adanya tapi juga mungkin caregiver atau mungkin perawat di daerah yang rural atau daerah Jawa? Silakan. Ya, yang kemudian Dr. Darwito, spesialis bedah konsultan onkologi. Terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan home care dan pelayanan telemedis atau telehome care. Kita tahu bahwa telehome care atau telemedicine adalah suatu layanan yang menggunakan fasilitas elektronik, bisa berupa telepon, kemudian video call, situs internet, atau lainnya, untuk memberikan pelayanan atau dukungan medis dari jarak yang terpisah atau pasien yang mengalami akses pelayanan yang kita punya. Layanan telemedis ini dapat berupa edukasi, komunikasi, konsultasi, layanan farmasi. Ini juga sangat bermanfaat pada pasien-pasien dengan penyakit kronis seperti yang kami bicarakan di siang ini, yaitu pasien stroke pasca akut. Kemudian dari alasan tersebut, maka komunikasi yang kita tuangkan dalam suatu KRPTW ya, dengan beberapa itu bisa diantisipasi dengan suatu prosedur yang dituangkan dalam suatu
pathway atau integrated pathway. Itu saya kira nanti perlu dipikirkan kriteria apa saja yang bisa dibisakan di layanan home care, kemudian bagaimana cara kita melakukan suatu pelayanan secara home care, itu tentunya nanti dibuat secara rinci di dalam care pathway itu sendiri. Nah, kemudian untuk masalah caregiver, apakah ikut bisa? Saya kira semua yang terlibat nanti harus disiapkan suatu prosedur tetap yang jelas, kemudian dengan kriteria yang jelas, dan juga perlu disiapkan juga modul-modul yang masing-masing interdisiplin yang terlibat dalam kegiatan care pathway. Demikian Dr. Darwito. Pertanyaan satu lagi ya. Artinya gini Pak, kan di situ ada namanya kerahasiaan pasien ya. Dokter dalam etikanya harus menjaga rahasia kedokteran. Nah, adanya suatu IT atau telehome care ini, itu kan mungkin kerahasiaan kedokteran itu menjadi suatu yang tipis sebenarnya. Apakah itu bisa dijaga atau tidak? Karena nanti kalau hal tersebut bisa misalnya lolos, kemudian atau mungkin itu istilahnya adanya suatu pasien merasa bahwa dirinya, karena kan di dalam pelayanan home care itu kan mesti diunggah foto, diunggah segalanya ya, artinya mungkin bentuk muka, kemudian nama pasien dan yang lain. Bagaimana pandangan dari Dr. Paryono tentang kerahasiaan ini? Langkah-langkah apa yang kira-kira untuk bisa melindungi dokter terhadap adanya suatu pelanggaran etika, yaitu melakukan namanya istilahnya tidak menjaga rahasia. Silakan. Terima kasih Dr. Darwito atas pertanyaannya. Coba kami untuk menjawab. Dengan jelas disebutkan dalam suatu Kode Etik Kedokteran Indonesia pasal 16 menjelaskan bahwa pasien yang sebagai suatu kode etik kita sebagai seorang dokter yang profesional itu adalah suatu kewajiban yang harus kita jaga, sehingga perlu ada suatu aturan-aturan yang mengikat. Ya. Kalau ini menyangkut tentang telemedicine, tentunya diharapkan penyedia layanan internet, penyedia layanan server, perantara, staf lain, dan layanan telemedis, termasuk dokter dan teknisi, para peretas atau hacker, dan bahkan orang-orang lain yang memiliki akses ke instrumen, misalnya komputer, laptop, atau ponsel yang digunakan pasien tersebut, harus ada semacam kendak, artinya aturan yang jelas dengan tentunya segala risiko yang akan timbul kalau melakukan pelanggaran tersebut. Sehingga harus memiliki protokol dan persetujuan konfidensialitas yang menjanjikan keamanan dan kerahasiaan data khususnya dari penyalahgunaan internal. Demikian Dr. Darwito. Terima kasih Pak Paryono, jawabannya jelas bahwa memang segala sesuatu ada ya artinya untung ruginya, tapi adanya inform consent yang jelas dan tanda tangan hal tersebut dengan SOP yang bagus, insya Allah nanti bisa melindungi dari teman-teman dokter. Terima kasih. Kami kembalikan pada Ketua Dewan Penguji, Prof. Fuad. Terima kasih. Terima kasih Prof. Fuad. Matur nuwun Dr. Darwito. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Probo Suseno, SPPD Konsultan Geriatri, selaku tim penilai untuk memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih Prof. Fuad selaku Ketua Dewan Penguji. Selamat Dek Paryono atas jenjang terakhir ini. Pertanyaan pertama, tolong jawab singkat saja ya. Siapakah yang tepat menjadi case manager pada continuum care setelah pasien dirawat di rumah sakit, misalnya di Sarjito. Kemudian home care Sarjito melayani
pasien dari rumah sakit lain dengan diagnosis sama-sama stroke. Dan yang ketiga, bagaimana atau siapakah seharusnya atau idealnya yang jadi case manager pada permintaan home care pasien stroke yang ada atau dari masyarakat. Karena case manager itu harus membuat care plan dan goal yang jelas. Kira-kira siapa yang tepat dan bagaimana supaya goal atau tujuan dari perawat itu tercapai. Silakan, Dr. Paryono. Yang kami muliakan dokter tas menjadi case manager karena memang dalam pelaksanaan care pathway ini fungsi atau peran dari case manager itu pegang peranan penting. Karena keberhasilan pelaksanaannya betul-betul sangat dikendalikan atau dikoordinir oleh case manager. Sehingga ada beberapa persyaratan yang harus ada pada seorang case manager. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kasus yang ditangani. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan manajerial yang baik. Kemudian yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik. Dan yang keempat, mempunyai kemampuan analisis yang baik. Ini adalah suatu kriteria yang disampaikan oleh PANOP 2008. Sehingga siapapun yang akan menjadi case manager, tentunya persyaratan itu harus dipenuhi. Nah, kalau misalnya dia seorang dokter umum, dia tentunya harus berusaha mempelajari tentang kasus tersebut. Dia punya kemampuan manajer yang baik, dia punya kemampuan komunikasi yang baik, dan mampu menganalisis setiap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pelayanan pada pasien. Siapapun bisa menjadi case manager pada pasien yang kita tangani, asal memenuhi syarat tersebut di atas. Karena memang tugas-tugas case manager itu cukup berat dan juga butuh waktu yang cukup untuk menyediakan waktunya untuk memonitor, mengevaluasi, kemudian juga memberikan suatu informasi atau feedback kepada semua pihak yang terkait dengan pelayanan care pathway itu sendiri. Demikian Dr. Prof. Ya, case manager kalau di Rumah Sakit Sarjito yang menangani pasien misalnya Dr. Paryono, apakah case manajernya harus dokter umum atau Dr. Paryono sendiri case manager yang mentransfer pesan-pesan kepada tim caregiver, tim home care? Ya, kalau dilihat dari persyaratan tadi, dia harus punya pengetahuan yang cukup, yang baik dengan kasusnya. Tentunya, insya Allah saya yang mungkin lebih memahami kasus karena memang apalagi kasus ini kasus berlanjutan dari rawat inap. Saya lebih bisa memahami permasalahan yang ada pada pasien tersebut, sehingga tentunya saya memenuhi persyaratan-persyaratan yang disampaikan di sebelumnya, Dr. Prof. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua. Problem apa yang terjadi selama caregiver, home care, dan tim yang ada dalam home care ini, baik itu dokter umum, dokter ahli, spesialis lain, konsultan lain, serta pramurti sebagai caregiver keluarga, dan tim lain seperti psikolog, nutritioning maupun rohaniwan. Kira-kira bagaimana koordinasi yang baik atau ideal agar home care itu tercapai dengan baik, apalagi rumah sakit ini ada rumah sakit tipe A, ada rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C yang belum terbayarkan jaminan kesehatannya. Ya, terima kasih Dr. Prof atas pertanyaannya. Memang untuk pelayanan home care ini adalah suatu pelayanan yang multidisiplin, sehingga dibutuhkan suatu sarana atau sistem yang bisa mengkolaborasi, mengkoordinasi, dan membangun komunikasi yang baik di antara disiplin ilmu yang terlibat, termasuk di situ rohaniawan, kemudian caregiver, perawat, dokter, dan seterusnya. Sehingga dengan keberadaan care pathway atau clinical pathway ini diharapkan menjadi pedoman. Kapan kita melakukan suatu komunikasi bersama, diskusi bersama, kapan kita melakukan evaluasi bersama, dan seterusnya, itu tentunya nanti dituangkan dalam suatu sistem yang disebut care pathway. Sehingga waktunya jelas, tempatnya jelas, permasalahan jelas untuk bisa didiskusikan secara bersama. Demikian Dr. Prof. Ya, terima kasih. Yang terakhir,
dalam realita problema ditemui oleh caregiver, terutama family caregiver atau caregiver profesional, tanda petik, yang sebenarnya belum profesional sih. Yang profesional kan artinya perawat nurse yang memang S1 atau profesional, tapi dia pakai tenaga kursus. Atau tidak kursus, bahkan pembantu rumah tangga dilatih oleh tim home care Sarjito misalnya. Nah, problem-problem terjadi kadang-kadang satu problem, kekerasan verbal oleh keluarga pasien. Bagaimana sebaiknya melindungi pada caregiver, tanda petik, yang pocokan atau yang dianggap profesional caregiver yang sebenarnya tidak profesional ini. Perlindungannya bagaimana? Kemudian bagaimana kalau kita melihat sebagai tenaga medis, melihat keluarga yang menelantarkan orang tuanya, ya, elder mistreatment terhadap orang tuanya yang mendapatkan pelayanan home care. Terima kasih, silakan. Terima kasih Dr. Prof atas pertanyaan dan kami mencoba untuk menjawabnya. Tentang problem caregiver ini memang menjadi permasalahan yang kita alami saat ini karena memang di Indonesia belum ada pendidikan khusus tentang caregiver. Sehingga kita sebagai pengguna caregiver tentunya harus mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Sehingga di Sarjito ini kita sudah mulai dengan yang disebut dengan neurorestorasi atau pemulihan sebelum pasien itu dinyatakan pulang. Nah, ini apalagi kalau home care itu kan kita sudah kriteria jelas. Pasien dengan ketergantungan total dengan body index 20 bawah. Sehingga dari awal kita sudah tahu bahwa pasien ini akan membutuhkan caregiver. Nah, oleh karena itu maka kita bicarakan dengan keluarga untuk disiapkan siapa yang akan ditunjuk menjadi caregiver. Apakah caregiver yang ditunjuk dari luar, yang tadi profesional tanda petik tadi, kemudian apa tahu mungkin dari keluarga sendiri, sehingga dari awal sebelum pasien itu masuk dalam layanan home care kita perkenalkan, bahkan kita siapkan untuk bagaimana merawat pasien itu setelah pasien itu di rumah. Dan itu kurang lebih mungkin antara 5 hari 6 hari karena biasanya pasien dengan ketegangan total itu dia akan perawatan kalau stroke itu adalah 7 hari atau 6 hari, kalau perdarahan juga bisa sampai 2 minggu, sehingga jauh-jauh hari sebelum pasien kita pulangkan, kita minta keluarga untuk menyiapkan siapa yang akan mendampinginya. Kemudian kita bekali dengan ilmu-ilmu dan keterampilan, dan jika itu sekaligus membangun kondusif antara atau koordinasi atau hubungan baik antara caregiver dengan pasien dan keluarganya. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam caregiver ini juga kita siapkan modul untuk caregiver, sehingga bisa dibaca bagaimana melakukan yang harus dia lakukan selama perawatan di rumah. Demikian Dokter. Terima kasih. Pendidikan caregiver memang beragam sekali antara swasta dan beberapa institusi yang lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih Dr. Probo Suseno. Selanjutnya kita beralih kepada co-promotor dan promotor. Yang pertama, saya persilahkan kepada Profesor Dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD, untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih, Prof. Ova. Bisa didengar ya? Bisa. Ya. Pak Paryono, pertama, apakah ada langkah-langkah operasional yang bisa dijalankan segera ya setelah selesai S3 ini untuk melakukan apa yang diteliti ini, dan tentunya membutuhkan semacam support dari direksi Rumah Sakit Sarjito dan juga BPJS. Apa langkah-langkahnya? Terima kasih yang kami muliakan Profesor Dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD, atas pertanyaannya. Kami coba untuk alhamdulillah Prof, setelah kita laporan hasil kemarin, saya sudah diminta oleh Dr. Mulatse untuk mempersiapkan langkah-langkah untuk implementasi dari RPP itu sendiri, sehingga terus terang ini sangat membanggakan saya untuk bisa mengimplementasikan atau memanfaatkan apa yang sudah kami susun, kami hasilkan dari dissertasi ini bisa diimplementasi di pelayanan di
Sarsito. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan? Pertama adalah sosialisasi hasil dari disertasi ini kepada pihak-pihak terkait, baik itu ke manajemen, kemudian teman-teman di home care, kemudian juga kalau itu menyangkut BPJS nanti kita akan sampaikan ke BPJS, sehingga program yang kita luncurkan ini bisa diterima semua pihak. Kemudian yang kedua, kita mengidentifikasi, walaupun dalam disertasi ini di awal kita sudah melakukan suatu kualitatif study dengan melihat potensi apa yang ada di Sarsito, kemudian kekurangan apa yang di Sarsito, tetapi akan lebih baik kalau nanti kita sampaikan pada saat kita melakukan suatu sosialisasi, mengidentifikasi permasalahan apa yang sebenarnya terjadi di Sarsito untuk pelaksanaan care pathway itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menyusun langkah-langkah dengan semacam time schedule, kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan, kemudian apa yang harus kita siapkan di setiap step atau jadwal yang kita buat, kemudian dengan target-target itu yang kita ingin capai, tentunya bekerjasama dengan manajemen dan juga teman-teman di home care. Demikian, Prof. Ya, apa ini berarti pasien-pasien yang home care itu akan menjadi apa ya, semacam secara hukum itu di bawah Rumah Sakit Sarsito? Ya, Prof. Hospital Bello sendiri, karena home care itu adalah salah satu unit layanan rawat jalan yang berpusat atau berbasis rumah. Jadi home care ini bukan suatu unit yang terpisah dengan institusi Sarsito, sehingga Sarsito punya tanggung jawab yang sama terhadap pasien home care seperti pasien-pasien yang lain yang dirawat inap maupun dirawat jalan. Nah, dan tentunya harus memenuhi hak-hak pasien dalam pelayanan home care itu sendiri. Kita tahu bahwa ada 16 hak yang harus dijalankan oleh penyelenggara atau institusi yang menyerahkan pelayanan kesehatan itu sendiri. Demikian, Bro. Ya, tapi BPJS-nya mau bayar nggak, Bro? Untuk BPJS sampai sekarang belum menyentuh tentang pembiayaan ini, tapi tidak istilahnya tidak ada hal yang tidak mungkin. Bisa kita lakukan suatu pendekatan dengan tentunya dengan memberikan suatu sistem yang jelas, yang terukur dan efisien. Kita bisa menunjukkan bahwa dengan care pathway ini bisa memberikan pelayanan yang seefisien mungkin dan seefektif mungkin, sehingga BPJS, kita ingatkan bahwa fungsi BPJS itu adalah tentunya memberikan hak-hak, karena pasien BPJS sebagian besar juga pasien peserta BPJS dan dia punya hak untuk mendapat manfaat dari BPJS itu sendiri. Ya, oke. Jadi ini masih PR besar ya untuk BPJS ya, masih belum jelas ya. Oke, kemudian yang kedua itu mengenai teknologi digital ya, untuk mensupport atau menjadi landasan untuk program ini. Bisa tidak diceritakan atau diuraikan dengan detail bagaimana platform digital yang akan dipakai untuk program ini? Silakan. Ya, Prof. Memang dengan dunia digital saat ini, kita sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan tidak bisa meninggalkan atau tutup mata dengan perkembangan yang saat ini terjadi. Tentunya diharapkan nanti siapapun, baik itu manajemen maupun kita sendiri harus adaptif, artinya menerima kenyataan tersebut. Nah, untuk hal tersebut tentunya perlu suatu regulasi yang jelas, yang pasti, baik itu dari pemerintah, pemegang kebijakan, kemudian pelaksana, baik di rumah sakit maupun kita sendiri sebagai pelaksana kegiatan pelayanan, itu harus menyiapkan diri, baik itu kemampuannya, kemudian regulasinya, aturannya yang jelas, sehingga dengan perkembangan ini tentunya kita bisa memanfaatkan yang semaksimal mungkin, Bro. Bagaimana teknisnya, Pak? Teknis operasionalnya, Pak? Apakah membutuhkan software khusus, mungkin apakah membutuhkan apa gitu? Ya tentunya karena ini adalah hal yang baru bagi suatu pelayanan kesehatan. Pertama yang harus kita persiapkan adalah pengetahuan tentang telemedicine itu sendiri bagi penyelenggara, bagi kita pelaksana,
Kemudian yang kedua, sarana apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan masing-masing dalam menjalankan pelayanan telemedicine itu sendiri. Hardware-nya apa yang dibutuhkan? Karena telemedicine ini adalah pertama regulasi, artinya aturan yang jelas. Itu kebijakannya hardware yang dibutuhkan apa? Alat Untuk alat sendiri sebenarnya untuk home care itu kan komunikasi elektronik dengan menggunakan telepon. Saya kira telepon semua kita punya. Ya. Kemudian yang kedua video call. Kemudian menggunakan alat canggih, misalnya untuk kegiatan operasi. Ya, nanti ada alat khusus yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Jadi semua nanti tergantung kebutuhan yang diharapkan oleh pelaksana kegiatan tersebut. Misalnya kami dari neuro tentunya nanti akan minta sesuatu yang terkait dengan pelayanan home care itu sendiri. Jadi nanti kita serahkan kepada masing-masing profesional dalam melaksanakan kegiatan tersebut, kemudian apa yang dibutuhkan untuk disampaikan pada manajemen untuk kegiatan badan. Perlu diketahui bahwa untuk Sarjito sendiri sampai sekarang sudah melaksanakan itu yang disebut dengan take-on, dengan memang ini masih terbatas dengan pasien-pasien yang umum, dan saya kira itu menjadi embrio pada pelaksanaan telehome care itu untuk mensikapi ya teknologi yang sudah ada ini, dan tentunya nanti diharapkan kita semua ikut bagaimana mengevaluasi pelayanan yang sudah ada ini untuk pengembangan selanjutnya. Oke, makasih. Ya, makasih, Bu. Makasih. Terima kasih Prof. Laksono. Selanjutnya kita tiba pada promotor ya. Gongnya nih, Dr. Ismail Setio Pranoto, spesialis saraf konsultan. Dipersilakan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, terima kasih Profesor Opa sebagai Ketua Dewan Penguji. Izinkanlah kami akan mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah promovendus di dalam memulai satu penelitian ini, yaitu kualitatif, dengan cara melakukan eksplorasi kepada direksi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, yang notabene adalah Vaskes tingkat 3, di mana permasalahannya tentu berbeda dengan yang di bawahnya. Pertanyaannya adalah, apakah permasalahan yang Anda kemukakan sehingga terbentuk satu model sistem clinical home care berbasis pada clinical pathway yang juga satu paket dalam rangka patient safety-nya juga satu paket dengan itu, apakah bisa berbeda jika ternyata itu dilakukan pada rumah sakit yang ada di bawahnya, misalnya rumah sakit tipe B. Gimana pendapat Prof. Hendus tentang hal tersebut? Silakan. Yang kami muliakan Dr. Ismail Setio Pranoto, spesialis konsultan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mencoba menjawab tentang tema-tema yang kami dapatkan pada saat kami melakukan kualitatif study terhadap stakeholder yang terlibat dalam pelayanan home care, termasuk di sini adalah manajemen yang kebetulan waktu itu diwakili oleh Dr. Rumono sebagai direksi pelayanan medis. Memang kalau kita lihat dari 9 tema tersebut adalah permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelayanan kesehatan, khususnya yang terkait dengan home care. Kemudian bagaimana, apakah apa yang kita dapatkan ini akan sama dengan rumah sakit atau vaskes yang lain? Tentunya masing-masing vaskes punya problematika yang berbeda-beda, sehingga memang dalam kaidah penyusunan care pathway itu selalu dimulai dari persiapan. Persiapan itu adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada rumah sakit tersebut. Kira-kira apa yang bisa diangkat menjadi suatu permasalahan yang masukkan dalam suatu care pathway. Nah, dari persiapan itu akan mengetahui kekurangan, kelemahan, kemudian kelebihan, serta kemungkinan pelaksanaan dari care pathway itu sendiri. Sehingga memang untuk care pathway Sarjito
mungkin tidak bisa diterapkan secara 100% di rumah sakit lain, tapi kita harus tetap dimulai dari persiapan dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di vaskes tersebut. Demikian, Dr. Ismail. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, mengacu pada jawaban Prof. Hendus tentang hal tersebut yang ada berbeda. Nah, kemudian apakah hak dan kewajiban dari baik pada pelaksana home care atau pelaksana di dalam pelaksanaan care pathway ini, apakah juga berbeda hak dan kewajibannya pada saat diterapkan oleh pelaksana di mana jenis rumah sakitnya juga berbeda, SDM-nya berbeda, kemudian peralatannya atau tools kit-nya juga berbeda. Apakah juga mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda pada masing-masing, baik pada pasien maupun terhadap pelaksana tugasnya? Terima kasih Dr. Ismail atas pertanyaannya. Tentang hak ini sebetulnya sudah diatur di dalam suatu undang-undang, yaitu pasal 32, di mana disebutkan bahwa setiap pasien mempunyai hak-hak, ada 16 hak, dan di situ tidak disebutkan rumah sakit tertentu. Artinya setiap organisasi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyangkut pasien itu harus memenuhi hak-haknya sebagaimana tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009. Di situ ada memperoleh informasi mengenai tata tertib, kemudian memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tidak diskriminatif, dan seterusnya, sampai itu ada 16 hak. Hak pasien adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara kesehatan. Jadi itu yang harus dipahami, artinya pemenuhan hak itu tidak tergantung pada lokasi, tempat, dan waktu. Dimanapun institusi menjalankan pelayanan kesehatan, dia berkewajiban untuk memenuhi hak-haknya yang kurang lebih ada 16 hak itu yang harus ditunaikan untuk memenuhi pasal dalam 32 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 yang dikeluarkan tahun 2009. Demikian Dr. Ismail. Ya, terima kasih. Yang terakhir ini mungkin minta pendapat saja dari Prof. Hendus. Apakah memungkinkan satu penyelenggara home care dari rumah sakit, katakan kita tahu bahwa rumah sakit Dr. Sarjito, RSUD Dr. Sarjito ini merupakan rumah sakit tipe A, di mana tim home care-nya pun pasti akan merupakan tim home care yang pilihan. Apakah memungkinkan jika ada rumah sakit tipe B atau tipe C yang juga mempunyai tim home care untuk merujuk dari tim home care-nya rumah sakit tipe B atau C tadi kepada tim home care ke Sarjito tanpa melalui rumah sakit masing-masing, atau tanpa melalui poliklinik atau UGD di rumah sakit Sarjito, tapi langsung ditangani oleh tim home care dari rumah sakit Dr. Sarjito. Mohon penjelasan pendapatnya dari Prof. Hendus. Ya, terima kasih Dr. Ismail atas pertanyaan yang ketiga ini. Kita tahu bahwa dalam suatu organisasi itu sudah ada aturan yang jelas, prosedur yang jelas, kemudian alur yang jelas. Sehingga siapapun yang menggunakan pelayanan kesehatan terhadap rumah sakit itu harus mengikuti aturan yang sudah ada dalam rumah sakit tersebut, termasuk di sini home care. Di home care sendiri sudah ada aturan atau alur dalam penerimaan atau pelayanan home care. Harus daftar dulu, kemudian berikan penjelasan, kemudian mendatangi inform concern, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu tentunya kedatangan pasien itu tetap harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh home care itu sendiri. Nah, dari manapun dia berasal, bisa dari rawat inap, bisa dari rumah sakit lain, bisa dari bahkan mungkin dari masyarakat untuk memanfaatkan layanan home care itu bisa dia datang ke home care dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang dia harus lakukan, sehingga dia menerima hak yang tadi 16 hak yang harus mendapatkan dari pelayanan kesehatan tersebut. Demikian Dr. Ismail. Ya, terima kasih. Saya puas terhadap semua jawaban dari Prof. Hendus. Waktu saya kembalikan kembali ke Ketua Dewan Penguji. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ismail Setio Pranoto. Selamat kepada Prof. Hendus yang telah
menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dan memuaskan para penanya. Dan Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk memberikan waktu bagi tim penguji dalam menentukan hasil ujian. Dengan ini rapat ujian terbuka ditunda. Tim penguji mendiskusikan hasil ujian kurang lebih selama 15 menit. Promovendus disilakan meninggalkan ruangan. Tim penguji selesai berdiskusi. Rapat ujian terbuka dibuka kembali oleh Ketua Tim Penguji. Rapat ujian terbuka dinyatakan dibuka kembali. Ketua Tim Penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Promovendus Saudara Dr. Paryono, spesialis saraf konsultan. Setelah tim penguji mempertimbangkan hasil ujian saudara, maka dengan ini saudara dinyatakan lulus dengan IPK 3,892. Fantastis Dr. Paryono, ya. Ditempuh dalam 9 semester dengan predikat sangat memuaskan. Selamat. Sebenarnya bisa cum laude yang sangat tinggi, tetapi karena ditempuh dalam waktu yang 9 semester sangat memuaskan. Selamat untuk prestasinya. Dan pada hari ini, tanggal 15 September 2021, saudara dibina sebagai doktor ilmu kedokteran dan kesehatan. Promovendus dipersilahkan akan kuncir toga ke sebelah kanan. Baik, mohon kesediaan panitia untuk menampilkan ijazah di layar. Selamat sekali lagi untuk Dr. Paryono SPS Konsultan. Selanjutnya, pesan-pesan oleh promotor kepada Dr. Ismail Setio Pranoto SPS Konsultan, disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Ova Emilia, Master Medical Education, spesialis obstetri ginekologi konsultan, PhD, sebagai Ketua Dewan Penguji,
dan juga dekan dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya juga terima kasih kepada Profesor Dr. Laksono Tisnantoro, MSc PhD, yang juga sebagai kopromotor. Kemudian Dr. Probo Suseno, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Dr. Darwito, spesialis bedah, konsultan onkologi. Dr. Simulasi MPH SPA konsultan, Dr. Fitri Hadianti, sarjana keperawatan, magister kesehatan, dan juga Dr. Dodi Tugasworo, spesialis saraf konsultan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat sehat sehingga kita bisa menguji Prof. Hendus pada hari ini. Dan selanjutnya saya ucapkan selamat kepada teman sejawat Dr. Paryono menempuh ujian terbuka program KMK UGM dan dinyatakan lulus untuk mendapatkan gelar doktor. Saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Dr. Paryono, spesialis saraf konsultan. Misi yang sangat jarang mengambil disertasi tentang kebijakan. Dan ini adalah di UGM atau di departemen kami mungkin baru pertama kali ini, ya, seorang klinisi yang mengambil satu disertasi tentang kebijakan. Dalam kurun waktu yang kurang lebih 5 tahun, 4,5 tahun, menempuh pendidikan doktor, Dr. Paryono ini telah melakukan persiapan dan pelaksanaan penelitian maupun penulisan laporan disertasi dan tetap masih semangat dan sabar sehingga pada hari ini bisa menyelesaikan semua tahapan tersebut sampai di ujian terbuka pada hari ini. Saya pribadi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya sekaligus juga permohonan maaf kepada Dr. Paryono, spesialis saraf konsultan, dan keluarga yang selama masa pendidikan tersebut mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dengan banyaknya curahan waktu untuk menyelesaikan pendidikan dan juga selalu dioyak-oyak baik oleh promotor maupun oleh kopromotor apalagi oleh pengelola. Saya berharap setelah selesai Dr. Paryono ini spesialis saraf di dalam menyelesaikan pendidikan ini bukan berarti sudah selesai semuanya tugas saudara, tetapi masih banyak hal-hal yang perlu ya Anda sampaikan di dalam penerapan ilmunya ini, utamanya adalah untuk kemajuan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito di dalam pengembangan pelayanan. Dan mungkin nanti bukan hanya masalah pengembangan pelayanan home care untuk stroke, tetapi ada semua pasien-pasien yang memang memerlukan penanganan home care. Terakhir, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga ucapan terima kasih yang tak terhingga. Pertama adalah kepada Profesor Dr. Ova Emilia yang sebagai satu angkatan, baik dengan saya maupun juga dengan Dr. Paryono yang sudah mengawalnya selama 4,5 tahun. Juga kepada Profesor Dr. Laksono Tisnantoro sebagai kopromotor sekaligus senior dan guru saya. Juga kepada para penguji yang sudah sejak awal bekerja sama dengan kita untuk mengawal dan memberikan masukan kepada Dr. Paryono, spesialis saraf konsultan di dalam menyelesaikan disertasinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang dicapai oleh beliau untuk kebaikan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Ismail Setio Pranoto, spesialis saraf konsultan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebelum ujian terbuka ini ditutup, dengan ini diberitahukan bahwa Saudara Dr. Paryono, spesialis saraf konsultan, adalah doktor ke-5.266 yang lulus di Universitas Gadjah Mada. Maka dengan ini rapat ujian terbuka dinyatakan ditutup. Baik,
Hadirin yang kami hormati, dengan demikian rapat ujian terbuka program Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM telah selesai.